Hai teman-teman, perkenalin, nama gue Christian Oleh dan sekarang gue akan menjelaskan bab 5, yaitu adalah pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artificial. So, sebelum gue akan menjelaskan, like dan subscribe jangan tombol yang ada di bawah ya. Teman-teman, seperti yang gue bilang, gue akan menjelaskan materi tentang pengembangan aplikasi dengan library kecerdasan artificial. Oke teman-teman, sekarang gua ingin menjelaskan, sekarang dunia ini semakin canggih. Aplikasi atau smartphone atau semua semacamnya sangatlah canggih dan dibuat untuk membantu manusia. Kita tahu sekarang masyarakat atau orang-orang tidak terlepas dengan aplikasi mobile atau gadgetnya atau GW-nya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, membuat aplikasi mobile atau mobile apps itu sekompleks mungkin yang dibuat oleh para penciptanya. Aplikasi mobile tentunya adalah artefak komputasional yang dibuat untuk membantu manusia dalam beraktivitasnya. Untuk apa lagi coba? Kalau tidak untuk membantu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Aplikasi apa aja tuh? Kalau boleh tahu, ya aplikasi seperti teman-teman yang pakai sehari-hari. Contohnya pengirim pesan kayak WhatsApp atau Spotify, mendengarkan musik, atau aplikasi kantor ya, untuk membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengerjakannya secara manual, tetapi kita telah diberikan kemudahan atau akses yang sangat baik untuk dapat dipergunakan. Jadi teman-teman tidak kayak zaman purba lagi menulis pakai tangan, mengirimkan surat ke kantor pos, atau mendengarkan musik ke konser. Sekarang sudah tidak lagi teman-teman. Sekarang sudah dari aplikasi, kita cukup mendengarkan, kita cukup mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, gimana sih kita bisa dapatin aplikasi mobile ini? Banyak sekali teman-teman. Aplikasi mobile ini dapat kita dapatkan di App Store, Play Store, atau di Google Play Store. Semua dapat kita akses untuk menginstal yang namanya mobile apps atau aplikasi mobile. So teman-teman, aplikasi mobile ini dibuat sekompleks mungkin, yang gue bilang tadi ya, sekompleks mungkin agar dapat berjalan di ponsel atau PC masing-masing atau di komputer. Oke teman-teman, tadi gue jelasin tentang mobile apps. Sekarang pasti banyak yang nanya nih, bagaimana sih cara buat aplikasi itu, bagaimana sih caranya bisa membuat aplikasi seperti itu. So teman-teman, membuat aplikasi seperti itu membutuhkan bahasa yang kompleks atau membutuhkan pembuatan yang sangat betul-betul dibuat dengan secara kompleks mungkin dan lancar jika dipakai oleh para pengguna dengan menggunakan bahasa Python, JavaScript, and C++. Tetapi teman-teman, tidak menutup kemungkinan teman-teman jika tidak tahu coding, teman-teman bisa kok buat aplikasi tanpa ngoding. Mau tahu caranya bagaimana? Sini gue jelasin. Oke teman-teman, apa itu App Inventor? App Inventor itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google ya teman-teman. Adalah perangkat lunak yang untuk diciptakan bagi para pemula yang mau menciptakan aplikasi mereka itu sendiri. Nah, seperti apa sih App Inventor teman-teman? Oke, sebelumnya teman-teman login dulu atau cari searching di Google App Inventor melalui situs https://ai2.appinventor.mit.edu. Oke teman-teman,
teman-teman. Dan teman-teman jika sudah login atau teman-teman sudah pergi ke situsnya, teman-teman nanti melihat banyak sekali komponen-komponen yang digunakan untuk pembuatan aplikasinya teman-teman. Komponen-komponennya apa aja itu teman-teman? Yaitu adalah user interface, layout components, media components, and drawing and coordination components, dan masih banyak lagi komponen-komponennya penunjang untuk membuat aplikasi teman-teman itu sendiri. Oke, sekarang teman-teman pasti gimana nih sih caranya login? Jika teman-teman sudah ada di situsnya, teman-teman pasti akan diarahkan tentunya ke menu form login. Teman-teman di situ buat dulu, teman-teman jika ada akun Gmailnya sendiri, login dulu ke akun Gmailnya sendiri ya teman-teman. Dan setelah itu jika teman-teman sudah masuk, nanti ada pencetnya project atau new project, pilih teman-teman continue dan pilih new project dan buat nama project teman-teman tanpa spasi ya teman-teman. Oke, jika teman-teman udah login atau ke start new project, nanti di situ teman-teman akan diarahkan untuk membuat atau user interface. Untuk membuat UI, teman-teman pastinya merancang UI dengan semenarik mungkin ya teman-teman. Ibarat kata begini teman-teman, jika teman-teman mempunyai rumah pastinya ada pintu kan. Jika ingin melihat isi dalam rumah tersebut, harus melalui pintu tersebut. Seperti itu teman-teman, jika sebuah aplikasi teman-teman, agar menarik mungkin dalam aplikasi teman-teman. Tidak mungkin lah langsung tiba-tiba isi dalamnya di luarnya gitu teman-teman. Ya. Jika teman-teman sudah merancang UI-nya dengan semenarik mungkin, teman-teman harus download aplikasi MIT-nya supaya teman-teman bisa melihat progres UI yang teman-teman rancang sendiri. Teman-teman pergi ke Play Store, cari MIT App Inventor. Setelah itu teman-teman unduh, dan setelah teman-teman unduh, teman-teman pergi ke website teman-teman yang membuat aplikasi tersebut. Lalu pilih teman-teman menu connect. Setelah teman-teman pilih menu connect, teman-teman pilih menu AI Companion. Setelah teman-teman pilih menu AI Companion, terus di situ ada barcode dan ada kode 6 digit teman-teman. Teman-teman salin, teman-teman copy. Setelah teman-teman copy, teman pastikan ke MIT App Inventor yang teman-teman unduh tadi. Setelah itu teman-teman bisa lihat deh hasil progress interface teman-teman sendiri. Lengkap teman-teman lanjut ke pengkodingan. Tapi tenang ya teman-teman, codingannya nggak kayak Python atau JavaScript teman-teman isi supaya aplikasi teman-teman berjalan. Tetapi teman-teman seperti bermain puzzle mengisi rangkaian komponen-komponen itu sendiri supaya aplikasinya dapat berjalan ya teman-teman. Supaya teman-teman lebih mengerti lagi bagaimana cara puzzle itu sendiri, teman-teman bisa membuka atau mencari informasi di internet, di YouTube atau di TikTok atau semacam itu teman-teman, agar teman-teman mengerti. Teman-teman sudah melakukan pengkodean atau semua sudah lengkap dan semua sudah baik, teman-teman lanjut lagi connect kembali ya teman-teman. Connect kembali sama seperti awal ya teman-teman. Setelah teman-teman connect, dan setelah itu teman-teman balik lagi ke website dan unduh aplikasinya teman-teman. Setelah teman-teman unduh aplikasinya, teman-teman bisa deh share ke teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa membagikan ke keluarga agar mereka bisa nyobain aplikasi buatan teman-teman. Teman-teman, jika tadi pembuatan aplikasi di App Inventor, sekarang gua akan menjelaskan lagi teman-teman. App Inventor aplikasi sudah dengan semakin terbuka dengan kecerdasan artifisial. Contohnya teman-teman pasti pakai Google Assistant untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal lain atau menanyakan hal-hal lain. Contohnya teman-teman menanyakan perintah dengan perintah suara teman-teman, seperti teman-teman ingin tahu bagaimana langkah-langkah membuat aplikasi di App Inventor. Nanti Google Assistant akan menampilkan semua langkah-langkahnya dengan secara lengkap dan informasinya secara lengkap, dan video yang teman-teman akan tonton supaya teman-teman dapat mengerti bagaimana cara tahap pembuatan aplikasi App Inventor itu sendiri. Bukan hanya membuat aplikasi atau
cara langkah-langkah tersebut, teman-teman, masih banyak lagi AI yang bisa mengerjakan. Sekarang AI sudah bisa membuat film, AI sudah bisa membuat buku, atau teman-teman sudah tidak repot kembali. Dan diagnosis medis, AI sudah tahu, teman-teman, sudah bisa berkembang, teman-teman. Hal ini banyak para ahli semua semakin lama semakin tersingkir, teman-teman. Tapi buat tegaskan kembali, teman-teman, AI belum bisa menggantikan fleksibilitas manusia dalam pengerjaannya, teman-teman. Karena AI tidak mempunyai perasaan, atau AI tidak mempunyai individualitas seperti manusia, teman-teman. Seperti mereka tidak bisa merasakan atau sesuatu yang dirasakan oleh manusia. Teman-teman, kesimpulan yang saya dapat ambil dari pembelajaran dan bab ini, teman-teman, kita sepatutnya menggunakan AI atau mesin atau artificial intelligence ini dengan sebaik mungkin, ya, teman-teman, supaya kita tidak masuk ke jurusan negatifnya, teman-teman, agar kita bisa mengendalikannya dengan positif dan dapat membantu pekerjaan kita dengan hal yang positif, ya, teman-teman, tanpa dengan melakukan pekerjaan negatif atau melakukan hal-hal unsur-unsur kriminal lain, gitu. Itulah penjelasan dari Bang Lina yang gue simpulkan hari ini dan gue jelaskan hari ini. Oke, teman-teman, itulah penjelasan dari gue, teman-teman. Dan kiranya supaya materi penjelasan dari bab ini kiranya berguna bagi teman-teman, ya. Kiranya teman-teman subscribe atau like video share ke teman-teman yang lainnya, teman-teman, biar supaya tahu penjelasan dari bab 5 materi pengembangan aplikasi dengan library kecerdasan artifisial, ya, teman-teman. Oke, see you next time, teman-teman. Penjelasan selanjutnya kita akan bertemu.